Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan di muka bumi ini hadirin sekalian, yang dimaksud dengan hidup di muka bumi adalah waktu yang telah kita pakai. Maknanya waktu sejak manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini sampai kematian hidupnya. Ini makna kehidupan di muka bumi ini hadirin sekalian. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa seseorang yang menyia-nyiakan waktunya berlalu begitu saja, itu sama artinya hadirin sekalian, ia dengan sengaja atau tidak sengaja telah membunuh dirinya sendiri. Itu dahsyat waktunya, jangan main-main. Berarti manusia itu telah melenyapkan sisa-sisa kehidupannya apabila kita lalai dengan waktu ini. Al-Hasan Al-Basri, ia berkata, "Ya ibna Adam, innama anta lailan, wa idza dhahaba yawmun dhahaba waqtuk." Wahai Bani Adam, wahai manusia, sesungguhnya kamu adalah bilangan hari-hari. Maka jika satu hari berlalu dalam kehidupanmu, telah berlalu sebagian dari dirimu. Jadi hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu dengan hal-hal yang percuma dan tidak ada manfaatnya seperti melamun, bermain game, tidur-tiduran, berbuat yang tidak ada manfaatnya, itu sama kita telah membunuh sisa-sisa hidup kita. Sedikit-sedikit perlahan kita telah membunuh diri kita sendiri. Ikhwatal iman rahimakumullah, para generasi terbaik di muka bumi ini, orang-orang hebat di muka bumi ini, mereka yang menghargai waktu, mereka banyak meninggalkan pelajaran untuk kita. Di antaranya sebagian itu tokoh Islam, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sepanjang hidupnya hadirin sekalian, ia telah mengumpulkan 358.000 lembar dari kalangan-kalangan yang ia buat. Maka setelah dihitung ini hadirin sekalian, semenjak masa kanak-kanak umur 8 tahun ia telah menulis karangan 14 halaman setiap hari. Setelah dihitung dari kalangan-kalangan dia yang hebat-hebat, umur 8 tahun menulis karangan 14 lembar satu hari sampai kematian menyebutnya. Bahkan saat kematian dia sempat menulis doa yang ia dapat dari Ja'far bin Muhammad, itu Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua adalah Ibnu Qayyim. Siapa yang tidak kenal Ibnu Qayyim? Dia tidak rela kehilangan waktu kalau ia berada dalam keadaan safar. Ia tetap menulis waktu ia bersafar, sehingga terciptalah karangan yang hebat yang sering kita dengar, Zat Al-Ma'ad karangan Ibnu Qayyim. Yang selanjutnya Imam Nawawi. Siapapun mengenal sang Imam Nawawi. Bayangkan Imam Nawawi, ia menghargai waktu. Masa tidurnya hanya bertumpukan buku pada dagunya. Ia tidur dengan buku di dagunya, tak kala buku ini jatuh, ia pun terbangun dan mengambil tinta dan menggoreskan kitab yang sangat hebat itu. Imam Nawawi tidak mau kehilangan waktunya dan masa tidurnya hanya menggoreskan buku. Dan di negeri kita, di negara kita Indonesia, siapa yang hebat, yang menghargai waktu? Dia adalah Buya Hamka. Meskipun dia di dalam penjara, dia tidak rela kehilangan waktu.
waktu di dalam penjara, maka ia sibuk menulis karangan-karangan di dalam penjara, sehingga menghasilkan karangan-karangan yang hebat yang dipakai oleh generasi umatnya. Begitu mereka orang-orang hebat, dia menghargai waktu. Bagaimana dengan kita, dengan sekalian sekalian? Sudahkah kita berbuat demikian? Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Maka pertanyaan dalam jawabannya kembali kepada kita masing-masing, hadirin berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui Imam Al-Ghazali, tidak mengenal, tidak mengetahui sejarah Imam Al-Ghazali. Dia meninggalkan 6 kalimat yang sangat hebat di muka bumi ini, hadirin sekalian. Yang pertama adalah yang paling dekat bagi kita adalah kematian. Yang paling jauh adalah masa lalu. Yang ketiga, yang paling besar di muka bumi ini adalah nafsu manusia. Yang keempat, yang paling berat adalah amanah yang dipikul oleh para pemimpin. Yang kelima, yang paling ringan, meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Dan yang paling tajam di muka bumi ini, hadirin sekalian, yang paling berbahaya adalah lisan manusia, hadirin sekalian. Itu yang paling celaka di muka bumi ini. Sekali lagi, hadirin sekalian, marilah kita manfaatkan waktu